Ya, selamat pagi, Kak Kelly. Selamat pagi, Kakak. Tunggu teman-teman masuk dulu supaya kita bisa mulai dengan kegiatan di hari ini. Ya, Kak Kelly dan Kakak Flo, eh, sebelum ketemu belajar tentang bukti kara di plafon Merdeka mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, sebentar kita akan eh, sama-sama belajar terkait dengan persiapan untuk membuat bukti karya, lalu nanti kakak upload di PMM bukti karya yang kakak sebentar kita akan belajar, lalu kakak silakan untuk melakukan aksi nyata lewat video pembelajaran ataupun modul ajar untuk nantinya diupload di PMM. Yang berikut adalah kakak sudah selesai pengambilan video untuk tugas yang kemarin. Baik, Kakak. Beta punya memang sudah, tapi beta belum kirim di LMS saja, Kak. Oke, mantap. Kakak Flo, Kakak Flo punya sudah kan? Iya, sambil menunggu
kakak yang lain, sebentar kakak presentasikan hasil yang kemarin sudah diberikan, masih kakak bisa presentasi lewat slide, maksimal 9 slide itu kakak presentasi lalu nanti umpan balik antar kakak untuk memberikan masukan penguatan dalam bagaimana membuat proyek lewat Bagaimana tidak kegiatan studi ada di agama di sih? sekolah. Ada yang kata itu dia langsung tercover ke bidang studi saja macam kalau ijazahnya superva, langsung dia langsung tercover ke bidang studi saja. Nah, kayak sing dari ketemu yang ada di situ pendidikan jasmani dan kesehatan langsung dia muncul sih yang ketemu klik saja. Kakak Flo,
Iya, kakak-kakak, eh, kita mulai saja karena memang waktu sudah eh, lewat. Kita mulai dengan eh, kegiatan tatap maya kita di hari ini. Sebelumnya kita awali dengan doa dan saya persilakan kakak Eli untuk membawa doa pembuka kegiatan kita di pagi hari ini. Dipersilakan Kak Eli. Baik kakak, baik kakak Fasil dan kakak yang lain sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di ini kita apa dalam kerajaan surga dan ada penuh kepadamu Bapa atas penyertaanmu kakak Fasil dan kami selaku peserta kegiatan pembelajaran main bumi dan apa untuk melakukan proses pembelajaran di pagi hari ini. Aku mengatakan kepada kami semua bahwa proses pembelajaran ini hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Amin. Ya, terima kasih Kak Eli yang sudah membuka pada kegiatan kita di pagi hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah kakak sampaikan tadi, kita akan eh, membahas tentang bukti karya yang akan kakak lakukan setelah sesi ini sampai berakhir pada tanggal 10. Nah, kakak akan ditugaskan untuk membuat bukti karya yang nantinya kakak upload di PMM. Tapi sebelumnya kita uh, berefleksi dulu terkait dengan tugas rencana tindak lanjut yang kemarin uh, sudah ditugaskan untuk kakak membuat proyek yang rencana tindak lanjut dalam pengambilan video di sekolah masing-masing. Kita refleksi, silakan kakak mempresentasikan hasil karya kakak-kakak lewat proyek yang kakak sudah lakukan untuk kita sama-sama mendengar, kita sama-sama memberikan masukan untuk memboboti setiap proyek yang sudah kita buat itu. Oke, karena itu saya persilakan masing-masing terserah kakak siapa yang duluan mau presentasi hasilnya, nanti bergantian sampai semua giliran untuk mempresentasikan proyek yang sudah dibuat. Oke, nanti teman-teman lain yang belum bergabung nanti menyesuaikan. Kita yang hadir di room ini silakan kakak presentasi hasil karya kakak yang kemarin kurang lebih 1 minggu sudah berproses. Silakan kakak presentasi. Oke, terserah kakak Ili. Baik, baik kakak ini yang ketemu presentasi yang PowerPoint-nya atau PowerPoint-nya saja. oh ya siap kakak siap. Oke, silakan kakak. Siap kakak siap.
Kakak bisa dapat lihat kak? Belum Kak Kelly? Sebentar ya. Sudah Kak Kelly? Oh ya siap. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil atau rencana tindak lanjut dari proyek yang kemarin sudah saya ambil video. Eh, untuk informasi saja kakak bahwa proyek yang awal yang pertama saya presentasi itu saya sudah gantikan dengan proyek yang baru. Nah itu saya sudah kirim ulang lagi kembali di LMS yang baru nih kakak. Ya siap Kakak, siap. Baik, dengan tema proyek yaitu kebugaran dan kesehatan. Topiknya adalah kampanye gaya hidup sehat. Pagi, kemudian bergizi. Kakak mau tunggu sebentar ini, laptop ini kayaknya sementara. Yang mana? Yang mana? Kakak sebentar, Kakak Kelly bermasalah dengan laptop. Kita menunggu saja Kakak Kelly bergabung ya. Mohon maaf kakak, ini kayaknya pengaruh. Nanti saya coba presentasi ulang kakak. Iya Kakak. Sini ke bawah siang. Ini, samping sini. Kasih banyak power. Baik kakak, latar belakang dari tema dan topik yang saya ambil adalah kebugaran dan kesehatan merupakan dua aspek penting dalam kehidupan manusia yang saling berkaitan. Kebugaran mencerminkan kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik,
dengan baik tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Sedangkan kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Dalam kehidupan modern, berbagai tantangan seperti pola hidup tidak aktif, konsumsi makanan yang tidak sehat, dan tingginya tingkat stres membuat banyak individu mengalami penurunan kebugaran dan kesehatan. Gaya hidup sendiri kurang gerak telah menjadi salah satu masalah besar di masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Kemajuan teknologi seringkali membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan, sehingga aktivitas fisik menjadi terbatas. Di sisi lain, pola makan yang tinggi gula, garam, dan lemak juga berkontribusi pada meningkatnya kasus obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lainnya. Nah, tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan, serta mempromosikan gaya hidup sehat. Capaian dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kesadaran yang meningkat. Yang pertama, siswa memahami pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan untuk menunjang aktivitas harian dan masa depan mereka. Yang kedua, siswa mampu mengenali kebiasaan buruk yang perlu diubah untuk meningkatkan kesehatan. Yang berikut, perubahan kebiasaan positif. Siswa mulai menerapkan gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga, makan makanan bergizi, dan cukup tidur. Yang berikut, terjadi peningkatan aktivitas fisik siswa di dalam maupun di luar sekolah. Lanjutan yang tadi, peningkatan partisipasi dalam kampanye sehat. Siswa secara aktif mempromosikan gaya hidup sehat kepada teman-teman, keluarga, dan komunitas. Kampanye yang dilakukan siswa dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan sekolah untuk mendukung kebugaran dan kesehatan bersama. Pengaruh jangka panjang, sekolah memiliki budaya hidup sehat yang lebih kuat. Siswa memiliki kebiasaan sehat yang bertahan hingga dewasa, sehingga mampu menjadi individu yang lebih produktif dan bahagia. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program interkurikuler untuk kelas 9 dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2025-2026. Yang berikut memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah dan lingkungan, mitra program, komite, wali kelas, dan masyarakat sekitar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, fisik, ada lapangan olahraga, ruang kelas, alat olahraga. Kemudian manusia memiliki tenaga pengajar berkompeten dan memiliki kemampuan dalam membimbing siswa terkait dengan kebugaran fisik dan kesehatan. Yang kedua, sosial media. Sekolah memiliki akses ke teknologi seperti proyektor dan koneksi internet untuk mendukung edukasi kebugaran melalui media interaktif, video, presentasi, atau webinar. Lingkungan. Komunitas belajar yang aktif di mana siswa, guru, dan orang tua dapat bekerja sama dalam mewujudkan budaya hidup sehat. Siswa yang antusias untuk mengikuti kegiatan di luar kelas seperti senam pagi, jalan sehat, atau lomba olahraga. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi pembelajaran proyek dengan tema kebugaran dan kesehatan lewat kampanye gaya hidup sehat ini akan meliputi penilaian proses dan hasil untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif. Evaluasi proses dilakukan melalui observasi langsung pelaksanaan bersama komunitas belajar sekolah atau KBS. Presentasi hasil karya juga dinilai untuk mengukur keterampilan komunikasi dan kebanggaan siswa terhadap hasil proyek mereka. Evaluasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan proyek serta dampaknya terhadap kesadaran siswa akan pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan, serta mempromosikan gaya hidup sehat dengan umpan balik yang bermanfaat untuk peningkatan kegiatan serupa di masa mendatang. Baik, ada 5 kemungkinan tantangan. Yang pertama, kesadaran dan motivasi siswa yang rendah. Sebagian siswa mungkin tidak menyadari pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan sehingga kurang termotivasi untuk mengikuti
program secara aktif. Yang berikut, tantangan ini dapat diperparah oleh anggapan bahwa olahraga atau hidup sehat tidak menarik atau sulit dilakukan. Dan berikut kebiasaan lama yang sulit diubah. Siswa sudah terbiasa dengan pola hidup sedentari, konsumsi makanan tidak sehat atau kurang tidur, mungkin kesulitan untuk mengubah kebiasaan tersebut dalam waktu singkat. Adanya pengaruh lingkungan seperti teman sebaya atau keluarga, dan tidak mendukung gaya hidup sehat juga bisa menjadi hambatan. Dan berikut, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Orang tua atau wali siswa mungkin kurang memberikan dukungan penuh untuk penerapan gaya hidup sehat di rumah. Lingkungan sekolah atau komunitas yang tidak sepenuhnya mendukung kampanye hidup sehat dapat mengurangi dampak program. Yang berikut, kurangnya partisipasi aktif dari siswa. Beberapa siswa mungkin merasa malu, kurang percaya diri, atau enggan berpartisipasi dalam kegiatan fisik atau kampanye gaya hidup sehat. Yang berikut, ketidakseragaman tingkat antusiasme di antara siswa dapat memengaruhi dinamika kelompok dalam proyek. Yang terakhir, gangguan teknologi dan gaya hidup modern. Dominasi perangkat digital dalam kehidupan siswa dapat mengurangi minat mereka untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, ketergantungan pada fast food atau makanan cepat saji yang mudah diakses bisa menjadi tantangan besar dalam mempromosikan pola makan sehat. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih, Kakak. Hitungan ketiga Ya, tak langsung sampai berarti pulang. 5, 4, 3. Terima kasih, Kakak Eli. Kakak. Luar biasa proyek yang dilakukan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang sudah Kakak Eli bisa merancangnya dengan sangat baik. Silakan kakak untuk memberikan masukan terkait dengan rancangan yang sudah dibuat oleh Kakak Eli. Persilakan. Kakak Sam dan Kakak Flo dipersilakan memberikan masukan terkait dengan proyek bukti karya rencana tindak lanjut yang Kakak Eli sudah lakukan. Dipersilakan untuk memberikan masukan untuk menguatkan rancangan dari Kakak Eli. Dipersilakan. Kakak Eli coba geser ke, silakan Kakak Sam. Kakak mau tunggu sebentar, Ustaz. Mohon perhatian. Waktu tersisa 30 menit. Waktu tersisa. Silakan Kakak Sam dan Kakak Flo memberikan masukan terkait dengan presentasinya Kakak Eli.
Coba Kakak ini balik kembali di bagian Waktu atas. tersisa Waktu 30 menit. pelaksanaan. Waktu tersisa 30 menit. Terima kasih. Kakak baca sudah. Kalau minta dari tuh dengan baik-baik soalnya jaringan lepas. Iya Kakak Sam. Baik, aku mau sebentar kita coba ke slide di atas lagi ya. Kenapa di sini ya sih kaki? Oke, sebentar. Ya, Kakak Eli. Ya kak. Sebelum ditambahkan oleh kakak yang lain, mungkin Kakak Eli punya waktu pelaksanaan kegiatan itu kira-kira berapa lama? Untuk waktu pelaksanaannya itu 6 minggu kakak. Oke. Siap, Kakak Eli siap. Silakan Iya, Kak. Kakak Sam dan Kakak Flo. Mungkin Kakak Sam dan Kakak Flo terkendala jaringan. Kakak Eli bisa keluar dari ini dulu. Iya ya kak. Oke, terima kasih Kak Kelly. Apa yang sudah Kak Kelly presentasikan sangat menarik dan dengan melihat hasil rancangannya, Kakak berpikir ini sesuatu yang bagus yang harus dilaksanakan di satuan pendidikan. Memang tidak segampang yang kita inginkan karena ada banyak faktor. Mohon jangan ribut. Tantangan yang sudah Kak Kelly Anda mengganggu kelas yang lain. coba untuk merancangnya di proyeknya Kak Kelly. Ya, memang itu sangat penting karena memang merubah kebiasaan-kebiasaan lama, gaya hidup, faktor lingkungan, dan siswa yang tidak termotivasi atau tidak mau berubah untuk bisa hidup sehat itu agak sulit. Karena itu kerja keras dari Bapak Ibu guru olahraga, terlebih khusus Kak Kelly yang mengambil proyek ini sehingga bisa memberikan sesuatu nilai positif dengan merubah gaya-gaya hidup yang lama dengan hidup sehat yang Kak Kelly tawarkan lewat proyeknya Kak Kelly. Seperti itu. Siap, Ya, jadi sangat luar biasa. Terima kasih Kak Kelly yang sudah selama 1 minggu merancang, kemudian bisa mempresentasikan hasil karyanya Kak Eli di KBS Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Bobo. Iya. Mudah-mudahan ke depan berjalan lancar, segala prosesnya berjalan dengan baik. Oke, kita sebelum berpindah ke Kakak Sam, Kakak perlu menjelaskan beberapa hal terkait dengan refleksi hari ini. Kita bisa lihat di slide dulu. Ya, hari ini pembahasannya tentang umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL atau pengantar bukti karya. Jadi tujuan sesi kita kali ini adalah
kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang sudah dibuat dengan melibatkan KBS. Apakah Ibu dapat membuat atau mengunggah hasil karya pada kolom platform PMM yang berhubungan dengan materi selama mengikuti PKG PJOK? Jadi kenapa kakak berharap ada masukan atau tanggapan dari kakak yang lain untuk kan dipresentasikan oleh kakak Ili tadi. Tapi karena mungkin gangguan jaringan dari kakak Sam dan kakak Flo, kita maklumi. Karena itu kakak memberikan gambaran supaya apa yang kita rancang di kelas kita saling memberikan penguatan untuk memperkaya atau melengkapi hal-hal yang mungkin kurang, saling membenahi di sini ke kakak. Oke, rencana tindak lanjut atau singkatan dari rencana tindak lanjut ini adalah sebuah rencana yang dibuat setelah adanya suatu evaluasi atau penilaian terhadap suatu program, proyek atau kegiatan. Jadi umpan balik RTL adalah proses pemberian informasi atau masukan mengenai pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut berhasil dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki di masa depan. Nah, sama seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh kakak Ili, faktor-faktor yang menjadi tantangan itu. Nah, ketika kita sudah merancang, lalu faktor tantangan yang kita hadapi, lalu ada solusi yang akan kita tawarkan untuk bisa menjawab tantangan itu, supaya memperbaiki harapan kita di masa yang akan datang dengan menciptakan budaya hidup sehat yang ditawarkan oleh kakak Ili tadi, seperti itu. Jadi RTL ada proses pemberian informasi atau masukan mengenai pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana rencana tersebut berhasil dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, dan apa yang perlu untuk dilakukan memperbaiki di masa depan. Jadi ini tawaran-tawaran yang sangat menarik sebenarnya. Lalu tugas kita sebagai guru PJOK, kita menawarkan sesuatu yang positif. Nah, karena itu ketika rancangan yang kita buat menarik untuk memecahkan persoalan yang terjadi di zaman sekarang ini lewat perkembangan teknologi, pergaulan yang kurang bagus, perhatian orang tua yang kurang baik terhadap pendidikan anak, bahkan kesehatan, pola makan yang tidak sehat dengan makanan siap saji yang tadi yang disampaikan oleh Kak Kelly, itu merupakan sesuatu yang harus kita bisa pahami dan kita bisa memberikan solusi terbaik kepada anak-anak didik kita. Bahkan pihak sekolah karena sesuatu yang positif pasti dari pihak sekolah menunjang akan program kita seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah model pembelajaran apa yang paling efektif menurut Anda dalam membantu Anda memahami rencana tindak lanjut yang Anda buat? Jelaskan 10 menit. Strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke Kakak Sam atau Kakak Flo untuk mempresentasikan hasil rancangannya. Oke, dipersilakan Kakak Sam. Kakak terkait yang itu tuh sama saya dengan yang kemarin kakak. Iya, Kakak presentasi
rancangan yang kakak susun lewat 9 slide, maksimal 9 slide ya. Yang kakak presentasi di KBS kakak kemarin. Oke, silakan Kakak Sam. Eh, eh. Baik kakak, udah boleh ya kakak? Dapat ya Kakak? Siap. Kakak ini apa? Beta pun project yang kemarin beta sampaikan dengan KBS tanggal berapa kemarin? Bulan Oktober bulan November kemarin yang beta pasang saya tanggal 28 Oktober beta pulang ke Wakua dan kolaborasi dengan apa penyampaian beta pun project tentang merancang pembelajaran dengan KBS sekolah. Di sini merancang pembelajaran berbasis project. Temanya tuh futsal tendang-tendang seru. Terus kita lanjut, tujuan pembelajarannya masih tetap sama. Di sini meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Terus tujuan pembelajarannya yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dalam kompetisi sehat. Yang keempat, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Terus produk utama di sini menyelenggarakan kegiatan sport education model SEM dengan mengadakan turnamen futsal mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 di SD Kristen Wakua. Terus produk hasil karya. Di sini produk hasil karya yang akan dipublikasikan melalui yang pertama turnamen langsung yang akan diadakan di sekolah di Kristen Wakua. Yang kedua, laporan kegiatan yang dipresentasikan di depan kelas. Yang ketiga, dokumen foto dan hasil yang diunggah di YouTube sekolah dan di media sekolah seperti Facebook. Pertanyaan kunci di sini, mengapa kerjasama dan sportivitas penting dalam olahraga? Pertanyaan kunci yang kedua, bagaimana cara menyelenggarakan turnamen olahraga yang adil dan menyenangkan? Pertanyaan kunci yang ketiga, apa saja aturan dasar dalam olahraga yang dipertandingkan? Dan pertanyaan kunci yang keempat, sejauh mana keaktifan peran siswa dalam kegiatan SEM melalui turnamen futsal? Lanjut di sini,
turnamen futsal tenang-tenang seru. Ini proyeknya IP Project memecahkan masalah dalam dunia nyata. Model yang digunakan yaitu model Sport Education Model SEM. Keterlibatan itu melibatkan peserta didik dari kelas 4 sampai kelas 6 di SD Kristen Papua. Waktu kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Jadi waktu kegiatan ini kalau ketemu bikin Depon turnamen tenang-tenang seru ini cuma butuh waktu 1 hari atau 2 hari saja. Terus lanjut pelajaran yang terlibat, yang pertama PJOK, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga Matematika. Lanjut pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini yang saya gunakan yaitu intrakurikuler atau kurikuler. Lanjut tabel menggambarkan karakteristik. Yang di sini mata pelajaran yang menjadi lokomotor PJOK, mata pelajaran yang terlibat Bahasa Indonesia dan Matematika, peran yang terlibat, membuat publikasi, pengarahan dan pengawasan, lokasi lapangan SD Kristen Papua, produk yang dihasilkan, membuat turnamen futsal tenang-tenang seru dalam kegiatan di SD Kristen Papua, teknologi yang digunakan, publikasi melalui media sosial YouTube SD Kristen Papua. Lanjut, tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Yang pertama, di sini teman-teman dan Bapak fasilitator bisa lihat bahwa di sini tabelnya tingkat satuan pendidikan, kelas yang diperuntukkan untuk mengikuti turnamen futsal ini mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Tema turnamen futsal tenang-tenang seru, topik turnamen futsal antar kelas SD Kristen Papua, total 1 hari, Sabtu 30 November. Sorry teman-teman, ini bisa gantikan 1 hari itu tanggal 10 Desember. Terus dimensi profil Pancasila, di sini dipakai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Ini teman-teman bisa lihat juga ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami dan mempraktikkan model pembelajaran SEM melalui turnamen futsal antar kelas 4, 5, dan 6 SD Kristen Papua dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Terus pembagian peran. Di sini pembagian peran guru PJOK sebagai penanggung jawab dan fasilitator. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal lingkungan, yang ketiga modal fisik, dan yang keempat modal finansial. Lanjut tabel alur pembelajaran berbasis proyek. Di sini alur pembelajaran berbasis proyek, teman-teman bisa lihat ada 4. Yang pertama peluncuran proyek Sport Education Model turnamen futsal tenang-tenang seru melalui program SD Kristen Papua. Yang kedua pengumpulan informasi, setiap kelas minimal mengirimkan 1 tim putra dan 1 tim putri. Pengembangan dan umpan balik. Setiap peran dan SEM dan tahapannya akan dilaksanakan refleksi dan umpan balik. Presentasi ini penyelenggaraan SEM ini dipublikasikan melalui media dan YouTube. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kakak Sam yang sudah mempresentasikan hasil karyanya, lalu sudah mempresentasikan juga di KBS atau di sekolahnya Kakak Sam. Terima kasih. Mudah-mudahan program-program yang sangat menarik ini tetap dilakukan sebagai guru PJOK yang terus bertumbuh, terus belajar untuk membuat inovasi-inovasi terbaru terkait dengan karya-karya yang bisa ditiru atau menjadi contoh bagi banyak Bapak Ibu guru olahraga di luar sana. Jadi walaupun kita ada di kabupaten kota, tapi lewat karya kita orang lain akan belajar untuk membuat sesuatu yang dapat menyehatkan peserta didik di sekolah mereka masing-masing. Jadi tetap semangat. Terima kasih banyak Kak Eli dan Kakak Sam atas kerja keras selama 1 minggu. Boleh memberikan sesuatu yang warnanya agak menarik di sini. Oke, kita lanjut ke Kakak Flo. Silakan Kakak Flo. Ya, mungkin Kakak Flo terkendala jaringan karena Kakak Flo sementara ada di kampung. Jadi kita sambil menunggu konfirmasi dari Kakak Flo, kalau jaringan sudah baik, Kakak Flo bisa berkomentar untuk menyampaikan hasil rancangan proyek yang dipresentasikan di KBS di sekolah, di satuan pendidikan. Oke, kita lanjut. Oke, ada 2 pertanyaan ini. Silakan kakak yang mau menjawab pertanyaan nomor 1, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 dipersilakan. Pertanyaannya adalah, model pembelajaran apa yang paling efektif menurut Anda dalam membantu Anda memahami materi rencana tindak lanjut yang Anda buat? Yang kedua, strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL? Persilakan Kakak Sam dan Kakak Eli, ada 2 pertanyaan, bisa memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan yang ada di slide. Silakan Kak Eli. Baik, terima kasih. Terkait dengan model pembelajaran yang efektif untuk saya punya materi, model yang saya gunakan itu modelnya pendidikan kebugaran. Lalu pelaksanaannya itu menggunakan PBL atau Project Basic Learning. Jadi saya kira model pendidikan kebugaran ini sangat efektif dalam saya punya proyek yang saya jalankan atau RTL yang saya susun ini, di mana terkait dengan model pendidikan kebugaran, berarti berbicara terkait dengan model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang meningkatkan para pengajar dan aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya pikir bahwa model yang saya gunakan ini efektif dalam membantu memahami saya materi RTL. Nah, mungkin itu saya akan terima kasih. Halo kakak.
Ya kakak? Kita ada Nah mungkin itu saya kakak, terima kasih terkait dengan model pembelajaran yang paling efektif ini. kita ada. Oke, terima kasih kakak Eli yang memilih model pembelajaran yang paling efektif untuk merancang proyek lewat RTL-nya itu apa? Kebugaran, Model pendidikan kebugaran. model pendidikan kebugaran. Oke, terima kasih Kak Kelly. Silakan Kakak Sam atau Kakak Flo, dipersilakan. Untuk pertanyaan eh, kedua, pertama atau kedua silakan. Menurut Kakak, Kakak Sam, model apa yang Kakak Sam gunakan? Oh tadi Kakak Sam menggunakan model Sport Education Model ya? Iya Ya, kakak, sport gitu. Iya, Sport Education sport Model. kita belajar. Oke. Ya, Kakak Sam memilih Sport Education Model, Kakak Eli memilih apa? Model pendidikan Model pendidikan kebugaran. kebugaran. Model pendidikan kebugaran. Oke. Nah, sekarang ini strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL? Kira-kira strategi yang kakak gunakan itu seperti apa? Untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL. Atau selama menyusun rencana tindak lanjut tidak ada kendala? Aman-aman saja? Iya kakak, mungkin kalau dari beta tidak ada kendala kakak terkait dengan penyusunan RTL ini. Oke. Oh iya kakak, terkait dengan penyusunan RTL ini mungkin memang terkait kendala fisik memang tidak ada, cuman bagaimana kita mencari referensi lagi lebih banyak lagi supaya dapat membantu kita dalam penyusunan RTL. Mungkin itu saya terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi kakak memberikan penjelasan bahwa kalau mau bertumbuh berarti kita harus tetap belajar. Nah, karena itu mungkin kendala yang tadi disampaikan oleh kakak Eli terkait dengan referensi tambahan untuk memperkaya apa yang direncanakan atau rencana tindak lanjutnya kakak Eli terkait dengan proyeknya. Jadi mungkin itu tambahan saja. Terima kasih Kak Kelly sudah berbagi. Mungkin nanti ditambahkan oleh Kakak Sam dan Kakak Flo. Kalau ada tambahan, dipersilakan. Iya, kalau belum ada kita lanjut. Ya, ini terkait dengan alur aktivitas bukti karya di LMS dan diseminasi. Kakak kan nanti tetap berpatokan pada LMS untuk mengunggah hasil karyanya kakak-kakak. Karena ini pertemuan sekali lagi kita akan mengakhiri tatap maya kita. Jadi kakak-kakak tetap melihat tugas-tugas yang belum diunggah, belum di-upload di LMS, silakan kakak-kakak. Jadi alurnya semua ada di LMS, tinggal kakak-kakak membuka lalu bisa mengupload videonya kakak-kakak, kemudian dokumen-dokumen dalam bentuk PDF, bisa kakak-kakak upload di sana. Lalu yang berikut,
Oke, ini lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani produk bukti karya. Jadi jangan lupa mengetahui kepala sekolah, bisa kepala sekolah tanda tangan di sini ya kakak-kakak untuk bukti karyanya kakak-kakak sebelum diupload di LMS. Siap, Bro. Oke, mungkin itu yang dapat kita ini terkait dengan refleksi akhir sesi kita hari ini. Kita merefleksikan pembelajaran umpan balik RTL dan memahami penugasan bukti karya. Jadi bukti karya yang berikut yang nanti akan kita pelajari, tugas kita hari ini kita berefleksi terkait dengan rencana tindak lanjut proyek kita yang kita bisa presentasikan di sekolah masing-masing. Silakan kakak-kakak, setelah ini kakak-kakak bisa mengupload tugasnya kakak-kakak di LMS. Informasi untuk teman-teman yang tidak bergabung hari ini, kakak-kakak bisa memberikan informasi kepada mereka untuk segera untuk mengupload tugas RTL dan video yang sudah diambil di KBS-nya masing-masing. Itu informasi tambahan. Oke, kita lanjut ke materi berikut. Ya, kakak-kakak, terkait dengan materi yang akan kita kerjakan, kita pelajari hari ini lewat tugas yang akan kita kerjakan selama kurang lebih beberapa hari ke depan terkait dengan bukti karya platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Jadi kakak-kakak bisa simak dengan baik supaya pada saat pelaksanaan kakak bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Sebagai bagian dari program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kakak-kakak diminta untuk membuat bukti karya. Ada 3 poin yang nanti kakak-kakak bisa memilih, bisa melalui video pembelajaran, bisa melalui modul ajar, dan bisa melalui praktek baik. Terserah kakak-kakak nanti memilih untuk kakak-kakak bisa menguploadnya di LMS untuk nantinya divalidasi oleh fasilitator. Jadi karya yang original, karya yang bukan kita menjiplak atau meniru karya orang lain. Jadi karya yang benar-benar kita merancang sendiri lewat proses pembekalan diseminasi yang kita ikuti selama kurang lebih 3 bulan ini. Seperti itu. Jadi membuat dan mengunggah bukti karya. Poinnya di situ, prasyaratnya adalah untuk kelulusan PKG PJOK. Produknya original dan wajib. Ini wajib dibuat. Lalu nanti kakak sebagai fasilitator akan menvalidasi, akan mengecek
sejauh mana rancangan yang sudah kakak buat lewat video yang nantinya diberikan penjelasan sebentar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang berikut, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapat surat atau persetujuan dari kepala sekolah atau wali peserta didik terkait. Yang berikut, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi kakak-kakak petunjuk ini, kalau misalnya kakak memilih pengambilan video, kakak bisa mengambil video pembelajaran, tapi gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ini untuk pengambilan video. Nah, poin yang ditekankan yang berikut adalah tidak memuat unsur sara, pornografi, dan lain-lain. Yang berikut, kalau misalnya kakak-kakak memilih video pembelajaran, wajib kakak-kakak mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik, karena ini semua orang akan menonton video pembelajarannya kakak-kakak. Jadi anak-anak didik yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu wajib mendapat izin, baik dari kepala sekolah maupun dari orang tua maupun orang tua wali. Lalu ditekankan sini jangan meniru atau menjiplak hasil karya orang lain. Itu nanti diberikan pelanggaran seperti itu. Kalau misalnya kakak memilih video, berarti petunjuknya kakak bisa lihat di sini. Lalu yang berikut, peserta menyertakan lembaran pernyataan peserta PKG PJOK. Dengan menandatangani formulir ini, catatan pada kotak di samping menyatakan, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik. Ini untuk yang tadi, untuk persetujuan. Peserta perlu mengunggah gambar lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau tautan terkait. Jadi untuk petunjuk yang tadi, untuk izin. Kemudian pemilihan kategori bukti karya ini yang tadi dijelaskan. Yang pertama, kita kalau misalnya kakak memilih praktek baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi kakak-kakak, praktek baik sini, kakak-kakak bisa merancang refleksi keterampilan mengajar PJOK. Kakak bisa kasih contoh sini, dari kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak bisa membuat refleksi yang menginspirasi pembaca atau setiap Bapak Ibu guru yang membaca karya kita, mereka terinspirasi.
Seperti itu poin pertama. Yang kedua itu untuk praktek baik yang kedua. Kemudian yang berikut, untuk praktek baik ini bisa karya kita dalam bentuk PDF, bahkan video pembelajaran. Jadi satu paket itu. Lalu yang berikut praktek pembelajaran. Kalau misalnya kakak-kakak memilih untuk pengambilan video pembelajaran lewat praktek mengajar di lapangan, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi dengan petunjuk yang tadi dari awal yang kakak sampaikan itu, pengambilan video itu harus jelas, gambar harus jelas, izin dari orang tua, kakak bisa melakukan praktek pembelajaran lewat modul ajar yang sudah kakak rancang, tinggal dibenahi saja mungkin yang kurang mana, lalu kakak pengambilan video pembelajaran. Nah, lalu tawaran yang berikut adalah dalam bentuk PDF saja, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi ini ada 3 pilihan. Nanti setelah kakak memilih, misalnya memilih praktek baik atau praktek pembelajaran atau RPP atau modul ajar ini, setelah kakak mencermati petunjuk yang dari awal tadi, kakak silakan berproses. Nanti karyanya kakak ini nanti dinilai dulu, divalidasi oleh saya sebagai fasilitator. Jika menilai, oh ini sudah pas. Misalnya untuk modul ajar, modul ajar yang kakak rancang itu harus di dalamnya itu pembelajaran diferensiasi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Bisa dirancang dengan baik sehingga ada poin-poin yang dalam pelaksanaannya itu termuat. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, penilaian otentik, pembelajaran berdiferensiasi yang tersimpul semua di dalam. Itu contohnya. Sehingga ketika fasilitator memvalidasi, oh ini masih kurang, bisa diperbaiki. Jadi bukan diupload langsung disetujui, nanti diperhatikan dulu ada kekurangan di mana, baru dilengkapi lagi, seperti itu. Nah, begitupun dengan praktek baik yang kakak-kakak buat atau praktek pembelajaran yang kakak-kakak buat. Jadi ini sangat penting karena ini merupakan prasyarat kelulusan kakak-kakak. Jadi yang saya takutkan di sini, teman-teman kakak-kakak yang tidak hadir hari ini agak kewalahan untuk kita memberikan atau menyampaikan informasi penting ini bagi kakak-kakak yang tidak hadir. Karena ini adalah rentetan pembelajaran yang harus kita tuntaskan lewat kegiatan diseminasi PKG PJOK. Karena ini sangat penting kita pahami. Oke kakak-kakak, jadi kakak Sam dan kakak Eli yang masih bertahan untuk ada dalam Google Meet ini, dalam tatap maya kita hari ini, bisa disampaikan, bisa dilanjutkan kepada kakak-kakak yang lain yang tidak sempat hadir. Takutnya apa yang kita sampaikan hari ini lewat pembelajaran hari ini, tugas lanjutan yang harus kakak-kakak selesaikan selama kurang lebih 1 minggu, karena tanggal 10 itu sudah batas. Silakan kakak-kakak untuk berproses lebih cepat. Tinggal kakak-kakak memilih, saya ambil praktek baik saja, atau praktek pembelajaran, atau modul ajar. Seperti itu, RPP atau modul ajar. Oke, bisa dipahami kakak-kakak?
Bisa kakak, bisa. Oke, kita lanjut Iya. ya. Untuk graf bukti karya di LMS kategori praktek baik. Ini alurnya di sini. Unggah bukti karya, praktek baik, bentuk karya apa, judulnya apa, deskripsinya apa. Untuk yang pertama pilih kategori. Produk bukti karya Anda, misalnya praktek baik. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salinan tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Ini petunjuknya. Nanti kita bisa lihat di LMS atau referensi-referensi lain untuk memperkaya apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ini untuk bukti karya, kategorinya praktek baik, bentuk karyanya apa, judul, ini contoh misalnya pembelajaran matematika. Kemudian deskripsinya apa yang kakak-kakak buat praktek baik, tinggal dideskripsikan di sini. Oke, kita lanjut. Lalu yang berikut, yang kelima, tindak lanjut atau jenjang, misalnya jenjang berapa, SMP kelas berapa, bisa dicentang di situ. Mata pelajaran atau modul proyek bisa ditaruh, tema, sarana, unggah lembar persetujuan bukti karya. Oke, jenjang untuk tahap selanjutnya pilihan jenjang yang diinginkan. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau produk proyek. Yang ketujuh, pilih tema bukti karya Anda. Yang kedelapan, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Yang kesembilan, unggah lembar persetujuan bukti karya. Dan yang kesepuluh adalah play, kumpulkan. Ini dia alurnya yang harus kita ikuti. Lalu yang berikut, oke, yang tadi itu praktek baik, sekarang ini kategori praktek pembelajaran. Jadi 3 poin tadi, jika memilih praktek baik berarti petunjuknya yang pertama tadi. Lalu jika kita memilih praktek pembelajaran berarti kita bisa lihat petunjuknya di sini. Yang pertama, pilih kategori. Dari produk bukti karya yang Anda pilih, praktek pembelajaran. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, misalnya video, lalu dokumennya dalam bentuk PDF. Yang berikut, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan PKG PJOK, lalu guru belajar, murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi petunjuknya seperti itu. Tinggal kakak-kakak melihat, misalnya kakak memilih kategori praktek pembelajaran, berarti petunjuknya bisa kita lihat di sini. Lalu yang berikut, petunjuk selanjutnya untuk praktek pembelajaran. Yang kelima, pilih jenjang. Kemudian yang keenam, pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilihan sarana, unggah lembar bukti karya, dikumpulkan. Petunjuknya hampir sama dengan yang pertama tadi untuk praktek baik. Kemudian untuk modul ajar. Sebentar. Untuk modul ajar, petunjuknya pilih kategori dari produk bukti karya yang Anda, yaitu RPP atau modul ajar. Yang kedua,
pilih bentuk karya, bisa video dan PDF. Rokan antara dibuat ada video dan PDF. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan pagar PKG PJOK, PKG PJOK, kemudian pagar guru belajar, pagar guru murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat dan lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Ini petunjuk untuk RPP. Kemudian poin yang kelima, pilih jenjang. Kemudian poin keenam, pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Lengkapi asesmen. Lengkapi asesmen di sini kakak. Asesmen otentik yang kemarin kita bahas dalam pembuatan modul ajar, kemudian asesmen kita bisa lengkapinya di situ. Kalau misalnya memilih modul ajar. Lalu yang ke-9 adalah unggah lembar persetujuan bukti karya, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Oke, jadi ada tiga bentuk yang tadi sudah ditawarkan itu, tinggal kakak memilih yang mana yang saya akan buat sebagai bukti karya, yang akan saya upload di LMS atau di PMM. Nah, ketika upload di LMS, lalu divalidasi dulu dari fasilitator, baru bisa diunggah di PMM. Seperti itu kakak. Oke, untuk konfirmasi unggah dari bukti karya, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa, ini diberikan tanda merah berarti diperhatikan, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ada 2 catatan penting di sini kakak-kakak. Bukti karya tidak memenuhi syarat. Apabila karya yang kakak-kakak upload lalu dinilai, misalnya ada yang kurang, yang harus diperbaiki, berarti nanti ada catatan di situ. Kakak akan memberikan informasi terkait dengan kekurangan dari bukti karya yang kakak upload di LMS. Yang kedua adalah bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan. Misalnya semua yang persyaratannya sudah terpenuhi lewat bukti karya yang kakak upload, berarti tinggal disetujui, lalu kakak upload di PMM, bukti karya kakak itu. Oke, mungkin seperti itu. Lalu yang berikut, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan di dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi ketika kakak mengunggah bukti karyanya kakak, nanti muncul unggah draft menjadi sedang ditinjau. Itu berarti bahwa masih saya sebagai fasilitator masih menilai karyanya kakak. Kalau misalnya sudah disetujui, berarti tinggal di upload di PMM. Seperti itu. Kalau tidak ada masalah lagi, berarti siap di-upload di PMM. Seperti itu. Jadi kakak-kakak silakan bekerja, silakan membuat bukti karyanya kakak. Nanti kakak sebagai fasilitator punya tugas untuk menilai atau memvalidasi karyanya kakak-kakak. Kalau sudah baik, berarti siap untuk
diupload di PMM. Seperti itu. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan menvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki dan melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Sama seperti yang tadi kakak jelaskan itu. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi kakak-kakak setelah mengupload bukti karyanya kakak-kakak terus untuk secara berkala mengecek validasi dari fasilitator. Kalau sudah divalidasi oleh fasilitator, berarti kakak-kakak silakan mengupload bukti karya Anda di PMM. Seperti itu. Jadi kalau sudah sesuai berarti diterbitkan di PMM secara otomatis. Seperti itu kakak-kakak. Jadi memvalidasi dan memberikan umpan balik. Jadi nanti karyanya kakak-kakak divalidasi dulu, diberikan umpan balik. Kalau sudah sesuai berarti tinggal bukti karya di-upload di PMM. Oke. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu diperbaiki pada tampilan LTI atau bukti karya. Jadi nanti kakak bisa lihat di LMS tanggapan dari fasilitator seperti apa terkait dengan karya saya. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengunggah ulang bukti karya. Misalnya jika hasil karya kita perlu diperbaiki, berarti kakak silakan melihat petunjuk ini, klik perbaiki untuk memulai atau melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya Anda. Seperti itu. Yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Lalu kakak unggah ulang bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi apabila tidak sesuai, bisa kakak menghapus dengan tanda X yang tadi, kemudian unggah bukti karya ulang. Oke. Yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi selain kakak-kakak punya bukti karya itu ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan yang nanti kakak-kakak akan isi di sana. Oke. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi.
Anda hanya perlu mengunggah bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Oke, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Ini yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih karya saya, dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Lalu yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Lalu yang kelima, cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Ini cara untuk membagikan bukti karya Anda. Bisa berbagi kepada rekan guru, teman sejawat, lalu kita berbagi praktek baik di situ. Lalu yang berikut, langkah ke-6, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, bukti karya yang sudah diunggah akan hanya dapat mengedit deskripsi saja. Yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya untuk memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Oke. Oke, demikian. Kakak bisa kita tanya jawab seputar dengan bukti karya terkait dengan hal-hal yang akan kakak lakukan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Baik kakak, mungkin kalau dari Wita bukti karya yang akan nanti saya upload, mungkin kalau untuk saya praktik baik mungkin saya upload mungkin apa nih, modul aja saja Pak, atau modul aja atau FPP. Iya. Kalau bukti karya yang lain kayaknya kriteria, karena kalau itu pulang di kampung lagi nanti. Iya, jadi pilihannya kakak Sam ada 3, praktek baik, video pembelajaran, dan bukti karya. Jadi bukti karya modul ajar. Jadi terserah, tidak ansi harus patok kakak Sam pilih ini. Jadi terserah kakak. Kakak mau pilih yang mana, itu haknya kakak untuk bisa membuat bukti karya yang nantinya bisa di-upload di PMM. Oke, mungkin itu. Kakak Eli, silakan. Baik Kak, ini kita bertanya sedikit terkait dengan pemilihan kategori bukti karya. Di sini tadi digambarkan bahwa ada video dan PDF. Ini bukan dan tapi atau PDF atau video. Nah, yang ini saya tanyakan saja. Perhatian untuk seluruh siswa. Kita pilih Anda jangan bermain di lapangan itu basah, bermain di ember lebih basah lagi. Bahwa dengan bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Di situ ada video dan ada PDF. Nah, di sini yang kita mau tanyakan ini bahwa Jangan lari-lari. sudah upload video saja berarti tidak perlu. Kalau ada yang lari lalu jatuh, Banyak. apalagi jatuh apakah dan coba-coba datang dari itu. Saya suka Baik Kakak, mendengar Kakak? Kakak, yang terlalu kedengaran suaranya Kak Eli. Siap, kita coba kasih.
Baik, kakak bisa dengar? Ya, ya, silakan Kak Eli. Baik, kakak. Terkait dengan pemilihan kategori bukti karya. Di sini ada 3 tadi. Yang ingin beta tanyakan bahwa di sini dia menjelaskan bahwa pengirimannya formatnya dalam bentuk PDF atau video. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa di sini apakah kita melakukan unggahan ini video saja atau PDF, karena di sini ada kata atau. Jadi mungkin penjelasan sedikit dari kakak terkait dengan tugas ini. Terima kasih. Ya, Kak Eli. Jadi tawarannya ada 3, yang nantinya menjadi pilihan kita. Itu bisa praktek baik, bisa video pembelajaran, dan bisa modul ajar. Nah, dari praktek baik itu bisa hasil refleksi saja, hasil refleksi lewat mungkin kegiatan yang sudah kakak ikuti selama ini, bisa buat dalam bentuk refleksi berbagai praktek baik. Yang kedua adalah video pembelajaran itu. Video pembelajaran itu berdasarkan petunjuk itu kakak ini bisa pilih video. Lalu tentang modul ajar. Modul ajar itu kalau misalnya Kakak Eli memilih modul ajar, berarti Kakak Eli tinggal modul ajarnya dalam bentuk PDF, lalu tinggal dikirim saja di LMS modul ajar dengan persetujuan dari kepala sekolah. Nanti filenya itu nanti dibagikan supaya menjadi petunjuk untuk kita bisa mengirim tugas kita seperti itu, Kak Eli. Jadi kalau misalnya video berarti mesti yang diunggah itu ada video pembelajaran, berarti yang diunggah itu video, hasil video kita. Tapi kalau memilih modul ajar, tinggal upload modul ajar saja di LMS. Mungkin itu, Kak Eli. Ya kakak, baik. Kakak ini terkait dengan praktik baik ini kakak yang pemilihan kategori yang pertama. Di sini kan dia menjelaskan bahwa pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan menarik kejujuran yang bersifat peserta didik dalam format dokumen atau video. Jadi mungkin ini sedikit pensel dari kakak, mungkin dari praktik baik ini jangan sampai teman-teman ada yang mengambil kategori praktik baik ini lalu mereka keliru bahwa yang harus diunggah ini apa, dokumen atau video. Karena di sini ada dokumen PDF atau video. Jadi dokumen PDF dan video satu kali diunggah, atau dokumen saja atau video saja begitu. Kakak Eli, ya, saya menangkap apa yang disampaikan. Kalau misalnya yang dari penjelasan tadi itu praktek baik itu bisa video dalam bentuk video dan bisa dalam bentuk PDF hasil karya kita tuh. Siap. Nah, jadi tinggal kakak memilih mana yang lebih terinspirasi, atau menurut kakak mana yang terbaik. Nah, kakak bisa pilih di situ. Oke. Siap. Mungkin itu yang dapat disampaikan Kakak Eli dan Kakak Sam. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan dari kakak untuk bukti karya kakak semua bisa berjalan dengan baik. Nanti kakak punya tugas untuk memberikan pengertian, pemahaman yang baik kepada teman-teman yang tidak hadir dalam Zoom di hari ini, karena ini memang sangat penting. Karena ketika kakak tidak membuat bukti karya, berarti kakak bisa dinyatakan tidak lulus
Karena ini sifatnya penting, maka perlu informasikan kepada kakak-kakak yang lain yang tidak ada dalam kegiatan di hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 10 Desember ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak berproses, sehat selalu. Tuhan memberkati kita dalam tugas kita, dalam kegiatan PKG PJK ini. Semoga pada hari kita semua sukses. Oke? Demikian yang dapat disampaikan baik kita di hari ini. Terima kasih banyak Kak Eli dan Kak Sam atas partisipasi yang sangat luar biasa. Lalu kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Silakan Kak Sam menutup kegiatan kita di pagi hari ini dengan doa. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Bapak Fasilitator. Untuk mengakhiri ketemu rangkaian kegiatan Tatap Maya di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas nafas hidup yang Kau berikan dari kami dari hari lepas hari. Hingga saat ini kami telah selesai melakukan Tatap Maya dengan fasilitator kami. Berkati kami semua Tuhan. Mungkin ke depannya ada kendala-kendala yang mungkin kami hadapi, Tuhan tolong ringankan. Berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sam atas doanya. Tuhan memberkati kita semua. Kak Eli dan teman-teman yang lain yang hari ini tidak bergabung, diberikan kemudahan, kesehatan supaya semua bisa melaksanakan tugas, tanggung jawab diselesaikan dengan baik. Demikian, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Shalom Bapak.